Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai sistem POAC pada PT Bank Rakyat Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hestiniksi bersama rekan saya. Nama saya Tri Melani. Nama saya Usniati. Saya Krislin Rayanandini Jatmiko. Saya Raya Maekara Triamadani. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto yang didirikan oleh Raden Bey Arya Wirajatmadja. Bank ini bertujuan untuk membantu para petani dan pedagang kecil melalui layanan keuangan sederhana. Setelah dinasionalisasikan pada tahun 1946, BRI berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dengan jaringan yang luas sehingga pelosok dan inovasi digital seperti BRI Mobile. BRI terus mendukung inklusi keuangan dan membangun ekonomi nasional. Selanjutnya ada pengertian sistem POAC. P. Planning. Planning adalah sebuah proses perencanaan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal. O. Organizing. Organizing adalah pengaturan sumber daya pemenuhan kebutuhan dan pengelompokan tugas untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sistem POAC, aquating, dan juga controlling, melanjutkan dari yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Hesti. Yang ketiga yaitu aquating. Aquating adalah penggerakan sumber daya secara maksimal sehingga dapat bergerak secara nyata untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Sehingga perencanaan yang telah dilakukan itu bisa terrealisasikan dan tidak hanya menjadi ide semata. Dalam aquating bisa dilakukan dengan memotivasi karyawan, melakukan komunikasi yang efektif, dan juga memecahkan masalah-masalah yang ada dalam suatu organisasi. Kegiatan aquating juga berpedoman pada planning dan juga organizing. Yang keempat yaitu controlling. Controlling adalah kegiatan untuk mengukur dan membandingkan hasil kerja nyata dengan standar yang telah ditentukan di awal. Dalam controlling juga kita bisa merealisasikan apa yang telah direncanakan, dan ketika sudah ada yang menyimpang, kita melakukan perbaikan. Implementasi sistem POAC di PT BRI. Yang pertama yaitu planning. Planning atau perencanaan. Pada tahap ini, BRI berfokus pada visi jangka panjang untuk mencapai grup perbankan paling bernilai di Asia Tenggara dengan mendukung industri keuangan. Strategi BRI mencakup digitalisasi layanan dengan menciptakan Primo serta menguatkan Sigma Mikro melalui microlending dan micropayment. Rencana ini dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar dan tantangan perbankan modern, karena di zaman digitalisasi ini dengan Primo akan mempermudah transaksi yang ada. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Usni terkait implementasi sistem POAC di PT BRI. Organizing. Dalam pengorganisasian, BRI menerapkan tata kelola yang berlandaskan prinsip Good Corporate Governance atau GCG dengan struktur organisasi yang jelas, seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sebagai pengambil keputusan tertinggi, serta Dewan Komisaris dan Direksi yang didukung oleh berbagai komite. BRI juga memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selanjutnya, actuating. Pada tahap pengarahan, BRI fokus meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan melalui kebijakan remunerasi yang adil dan kompetitif. Program seperti bonus kinerja, insentif triwulan, dan kepemilikan saham.
Program ini dapat menciptakan rasa memiliki di kalangan karyawan. Selain itu, BRI mendukung keberagaman dan kolaborasi untuk mendorong inovasi. Selanjutnya yaitu controlling. Dalam pengendalian, BRI menerapkan kerangka manajemen risiko terintegrasi berbasis standar internasional seperti Commit of Sponsoring Organization atau COSO, dengan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Komite Risiko. BRI memastikan pengelolaan risiko tetap efisien. Proses ini diperkuat melalui roadmap Internal Control over Financial Reporting untuk meningkatkan akurasi data dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi kesimpulannya, dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, BRI telah merancang strategi transformasi untuk mencapai visinya, yaitu sebagai the most valuable banking group in Southeast Asia and champions of financial inclusion. Strategi ini meliputi digitalisasi layanan, pemberdayaan UMKM, penguatan inklusi keuangan, dan penerapan teknologi canggih seperti AI dan blockchain. Selain itu, penerapan prinsip good corporate governance dengan mekanisme pengawasan ketat serta kebijakan strategis yang mendukung produktivitas karyawan telah menciptakan fondasi yang kuat untuk inovasi, efisiensi, keberlanjutan, dan inklusi keuangan. Untuk pengendalian, BRI mengintegrasikan manajemen risiko berbasis kerangka governance, risk management, and compliance yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, implementasi POAC di BRI mendukung pencapaian visi perusahaan dengan tetap fokus pada inovasi dan keberlanjutan. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa saran untuk BRI agar lebih maju ke depannya. Yang pertama, BRI perlu memperkuat transformasi digital melalui inovasi berbasis AI dan juga Big Data untuk meningkatkan layanan pelanggan agar lebih efektif dan efisien. Lalu, yang kedua adalah direksi dan Dewan Komisaris disarankan untuk mengevaluasi secara berkala strategi digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan juga tata kelola perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG lebih mendalam untuk keberlanjutan jangka panjang. Yang keempat adalah meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan baru. Lalu yang kelima adalah memperluas jaringan layanan BRI Link ke daerah terpencil guna mendukung inklusi keuangan dan memberikan dampak sosial yang positif. Kemudian yang terakhir, dengan implementasi saran tersebut, BRI diharapkan agar terus berkembang menjadi institusi keuangan yang unggul dan memberikan kontribusi secara signifikan bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun pengucapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.